Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok sensor pengawasan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Boy Rifai. Saya Yovira Agustia. Saya Queen Khaila Bolivia. Saya Dani Abdullah Fadilkan Binabaya. Tujuan mempelajari sensor kelengasan tanah adalah mengetahui prinsip kerja sensor kelengasan tanah dalam mengukur kadar air pada tanah, memahami cara membaca dan menginterpretasikan data keluaran sensor kelengasan tanah, dan melatih keterampilan penggunaan sensor kelengasan tanah dalam kegiatan praktikum. Yang pertama, untuk kalibrasi, Y sama dengan 1,5945 X min 37,678. Untuk R kuadratnya 0,968. Untuk validasi, Y-nya 1,5408 X min 31,405. R kuadratnya 0,9873. Untuk uji kinerja, akurasi alat ukurnya 95,89%. Untuk ketidakakurasian alat ukurnya adalah 4,10% dan kecepatan pengukuran alat ukurnya adalah 1,07520833. Oke. Di sini saya akan menjelaskan skematik dari rangkaian kelompok 4, yaitu kelompok sensor kelengasan tanah. Ya, yang pertama di sini ada yang terpenting di sini ada Arduino Uno. Di sini Arduino Uno itu sebagai microcontroller atau otak utama yang menjalankan program. Ya, selanjutnya di sini pertama ada LCD 16 kali 2 plus 12C. LCD ini fungsinya untuk menampilkan data, kelembapan, suhu, atau waktu. Selanjutnya ada RTC, Real Time Clock. Jadi RTC ini fungsinya untuk apa ya? Modul jam waktu nyata untuk menjaga catatan waktu yang akurat. Penting untuk pencatatan data atau penjadwalan. Oke, selanjutnya di sini ada RTC. Sorry, ada MMC. Di sini MMC berfungsi untuk menyimpan data, waktu, atau jam. Ya, di sini ada untuk menyimpan SD card-nya. Oke, di sini juga ada sensor kita, sensor kelengasan tanah. Di sini memakai sensor moisture sensor yang V2.0. Oke, selanjutnya. Oh ya, di sini juga ada buzzer. Buzzer ini buzzer dan LED lah. Buzzer ini gunanya untuk alarm atau indikator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, dari jumper, dari jumper atau pin ke pin. Bisa dilihat yang pertama, kita lihat rangkaian yang pertama ini di sini ada 5V ground. Ya, kita lihat di sini 5 volt kita taruh di positif dan ground GND. GND ini ground, kita taruh ke ground. Oke. Selanjutnya di sini ada A4 dan A5 bagian ini. Yang merah ini A5, yang hijau ini 4. Oke, selanjutnya ke rangkaian yang LED. LED di sini ground. Kita lihat ground kemana? Ya ini, di sini ground. Selanjutnya ada 5V, 5V ke VCC, sorry, VCC ke
5V, 5 volt di sini. Nah, terlihat 5 volt. Selanjutnya ada SDA. SDA ke A4 dan SCL ke A5 gitu. Selanjutnya ada RTC, rangkaian RTC. Di sini ada GND atau ground. Kita tarik ke sini, ground. Selanjutnya ada VCC. VCC kita tarik muter ke sini ke 5V. Selanjutnya SDA ke 4. Kita tarik ke sini ke 4. Dan selanjutnya di sini ada SCL ke A5. Oke, lanjut ke MMC. MMC yang pertama di sini ada ground, ground dan ke ground. Jangan lupa di sini ada VCC. VCC kita tarik ke 5V. Oke, selanjutnya di sini ada MISO. Di sini ada MISO. Kita tarik di sini ke pin 12. Oke, selanjutnya ada MOSI. Kita tarik ke pin 11. Nah, di sini ada SCK. Kita tarik, kita tarik pin 13. Dan yang terakhir di sini ada CS ke pin 4. Di sini ada pin 4. Oke. Oke, selanjutnya ke rangkaian sensor kelengasan tanah atau kelembapan tanah. Yang di sini, yang pertama di sini ada ground. Ground kita tarik ke ground, jangan lupa, jangan sampai salah. Selanjutnya di sini VCC ke 5V. Dan di sini ada eh, auto. Kita taruh ke pin 0. Nah, di sini guys. Sudah. Nah, di sini juga ada tambahan rangkaian seperti di sini ada buzzer kaki 2, di sini kaki positif dan di sini kaki negatif. Di sini kaki positif dan ditarik dari pin 7. Pin 7 ditarik ke sini. Nah, selanjutnya tarik ke ground. Kaki negatif ditarik ke ground. Oke, di sini selanjutnya ada eh, LCD. LCD sebagai indikator. Nah, di sini dari pin 6, dari pin 6 ditarik ke kaki positifnya LED yang warna merah. Nah, di sini ada jumper. Ada jumper. Ada resistor. Ada resistor di kaki negatif. Kita tarik, kita taruh di ground. Oke, selanjutnya di sini ada LED hijau sebagai indikator juga. Di sini dari pin 5, pin 5 kita tarik sampai kaki positifnya LED hijau. Di sini juga ada resistor. Kita tarik ke negatif atau ground. Ya mungkin sekian dari saya penjelasan buat skematik. Saya cukupkan. Terima kasih. Jadi, sensor kelengasan tanah itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur kadar air yang terdapat di dalam tanah. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan sifat fisik tanah, seperti konduktivitas atau resistansi, yang akan berubah ketika kadar air meningkat atau menurun. Data kelembapan ini sangat penting untuk berbagai bidang seperti pertanian, penelitian lingkungan, dan otomatisasi irigasi. Dengan mengetahui tingkat kelembapan tanah, pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengolahan air.
Sebagian besar sensor kelembapan tanah bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi atau konduktivitas tanah. Ketika tanah dalam kondisi basah, konduktivitas meningkat sehingga nilai output sensor cenderung tinggi. Sebaliknya, tanah yang kering memiliki konduktivitas rendah sehingga output sensor lebih kecil. Sensor modern seperti soil moisture capacitive sensor menggunakan prinsip kapasitif yang lebih stabil, tahan korosi, dan tidak mudah rusak dibandingkan sensor resistif. Pembacaan sensor kelengasan tanah tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya kandungan air, tetapi juga oleh sifat fisik dan kimia tanah. Jenis tanah seperti liat, pasir, dan lempung memiliki kemampuan menyimpan air yang berbeda, sehingga nilai sensor dapat bervariasi meskipun kadar airnya sama. Kandungan garam atau mineral dalam tanah juga dapat mempengaruhi konduktivitas tanah dan menyebabkan pembacaan meleset. Suhu tanah turun mempengaruhi nilai resistensi, sehingga sensor biasanya memerlukan kompensasi suhu untuk pengukuran yang lebih akurat. Oleh karena itu, pemahaman kondisi tanah menjadi penting sebelum memasang sensor di lapangan. Agar sensor kelengasan tanah dapat bekerja dalam jangka panjang, perawatan rutin sangat dibutuhkan. Sensor resistif harus sering dicek karena mudah korosi akibat kontak langsung dengan tanah basah. Sensor kapasitif lebih tahan, namun perlu dibersihkan dari kotoran yang menempel untuk menjaga keakuratan. Kabel penghubung juga harus dilindungi dari air agar tidak terjadi konsleting pada sistem. Sekian penjelasan dari saya tentang sensor kelengasan tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari rangkaian dari kelompok 4, yaitu sensor kelengasan tanah. Yang pertama, di sini kita menggunakan Arduino Uno. Jadi Arduino Uno ini berfungsi sebagai otak sistem untuk mengolah data, menjalankan program, dan mengontrol komponen lain. Dan selanjutnya itu ada LCD. Nah, di sini ada LCD. Ya, di sini LCD berfungsi untuk menampilkan informasi seperti teks, angka, atau hasil dari sensor. Ya, kita taruh sini. Selanjutnya itu ada RTC. Jadi RTC ini berfungsi untuk menjaga dan menyediakan waktu nyata, jam, tanggal, dan tahun secara akurat meskipun perangkat dimatikan atau kabel USB dicabut. Oke. Selanjutnya itu ada MMC. MMC di sini berfungsi untuk menyimpan data, misalnya data sensor, ke kartu SD card sehingga bisa dibuka di komputer atau di HP, di handphone, maaf. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan LED. LED ini digunakan sebagai indikator, misalnya indikator status atau peringatan. Kita menggunakan dua LED, hijau dan merah. Selanjutnya kita ada buzzer. Buzzer di sini digunakan untuk menghasilkan suara atau alarm notifikasi sebagai notifikasi atau peringatan. Oke. Selanjutnya yang terpenting, papan breadboard. Selain Arduino Uno, ada papan breadboard. Di sini papan breadboard fungsinya untuk merangkai komponen elektronik tanpa perlu solder, mempermudah pengujian rangkaian. Oke, selanjutnya, nah
kita masuk ke tugas kita, sensor kelengasan tanah. Nah, di sini sensor kelengasan tanah itu digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Nah, ini sensornya. Kita menggunakan sensor soil moisture sensor yang V2.0. Oke, selanjutnya ada kabel USB. Cukup panjang ya, guys. Ini kabel USB. Ya, kabel USB ini digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan komputer atau laptop lah. Oke, selanjutnya kabel jumper. Nah, di sini ada kabel jumper. Di rangkaian kita ini kita menggunakan kabel jumper. Ya, kita menggunakan kabel jumper. Di rangkaian kita ini kita menggunakan kabel jumper male to male, female to male. Selanjutnya kita juga menggunakan resistor. Resistor di sini adalah komponen yang membatasi arus listrik untuk melindungi komponen lain, ya, seperti LED, sensor itu sendiri, dan rangkaian yang lainnya. Ya, cukup rangkaian dari sensor kelengasan tanah kelompok 4. Baik, di sini saya akan merangkai rangkaian sensor kelengasan. Di sini tadi saya sudah pasang. Di sini kita perhatikan, di sini ada 5V GND dan 4 A5. Ya, selanjutnya kita akan memasang LCD. Ya, oke. Sebelum kita memasang LCD, kita perhatikan dulu. Yang pertama itu GND, VCC, SDA, dan SCL. Oke, kita pasang GND yang pertama. GND di sini sudah terpasang. Selanjutnya VCC. VCC ada di sini. Kita pasang. Sudah terpasang. Selanjutnya SDA. SDA di pin 4. Sudah terpasang. Selanjutnya SCL ke 5 A5. Nah, sudah terpasang. Terpasang. Kita taruh di sini dulu buat LCD-nya. Selanjutnya ada RTC. Kita perhatikan lagi di sini ada SCL, SDA, VCC, GND. Tadi yang diingat SCL itu di pin 5. Kita lihat SCL berwarna kuning. SCL di sini pin A5 sudah terpasang. Selanjutnya ada SDA. SDA itu di pin A4 berwarna ini sudah terpasang. Oke. Selanjutnya VCC ke 5V. Sudah terpasang.
Selanjutnya terakhir GND, ground. Kita pasang ke ground. Oke, sudah terpasang. RTC sudah terpasang. Selanjutnya di sini ada MMC. Ya, kita terus perhatikan. MMC juga mempunyai pin-pin. Ya, jangan sampai terlewatkan. Yang pertama ada CS di Arduino di pin 4. Kita pasang. Selanjutnya ada SCK di pin 13. Sudah terpasang. Selanjutnya ada MOSI dan MISO. Kebetulan MISO di pin 12 biar tidak susah, kita pasang terlebih dahulu. Selanjutnya ada kita pasang dulu. Selanjutnya MOSI pin 11 sudah terpasang. Selanjutnya di sini VCC dan GND kita pasang dulu buat 5V nya. Setnya GND jangan terlupakan. Nah, sudah terpasang, sudah terlihat rangkaiannya. Selanjutnya kita pasang sensor, yang terutama sensor inilah, sensor kelengasan. Ya, kita lihat juga di sini ada GND, VCC dan AUOT. Kita pasang, ya, kita pasang ke pin AO. Di sini di Arduino dipasang di pin AO. Kita lihat warna kuning berarti biru. Kita pasang di sini. Kita pasang. Selanjutnya VCC ke pin 5V. Nah, sudah terpasang. Selanjutnya GND ke GND. Perhatikan ya, jangan sampai ada yang kendor. Nah, sudah terpasang. Sudah terpasang. Selanjutnya kita siapkan 3 kabel jumper. Oh, ini terlalu panjang, kita samakan dulu. Kita siapkan 3 kabel jumper dan ada buzzer. Kita pasang dulu buzzer ya. Kita pasang buzzer. Kita pasang di mana ya? Di sini boleh. Di sini. Oke, sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang dulu. Kita pasang ke pin 5, 6, dan 7. 3 kabel jumper ini ya. Kita pasang satu-satu dulu. Sudah terpasang. Oke, selanjutnya terpasang semua 3 kabel jumper ini. Kita sendirikan dulu. Kita lihat di mana. Di sini pin 7,
larinya ke buzzer ya, ke kaki buzzer positif. Jangan lupa nanti kita tambahin lagi buat jumper ke kaki negatif. Nah, sudah terpasang. Kita tambahkan lagi nih buat buzzer dari kaki negatif atau ground. Dari ground kita pasang ke ground, jangan salah. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya pin 5 buat di sini saya sudah siapkan LED hijau dan resistor. Kita pasang terlebih dahulu. Kita pasang resistor atau LED-nya dulu. Kita pasang LED. Kita pasang di sini. Jangan sampai salah. Kaki positif LED itu yang panjang. Selanjutnya kita juga pasang jumper di kaki negatif. Sudah kita pasang. Selanjutnya dari pin 5 ke kaki positif LED hijau. Sudah. Kita tambahkan lagi kabel jumper kaki negatif. Nah, kaki negatif kita pasang ke dan ground. Oke. Sudah. Selanjutnya di sini ada LED merah dan resistor yang sama. Oke. Kita pasang seperti biasa. Kaki positif yang panjang. Kita pasang resistor di kaki negatif. Oke, selanjutnya pin 6 ke kaki-kaki positifnya LED warna merah. LED merah sudah terpasang. Selanjutnya kaki resistor negatif kita pasangin jumper. Kita jumper ke GND atau ground. Nah, sudah terpasang ya. Buat rangkaian sensor kelengasan tanah. Ya, selanjutnya kita menggunakan kabel USB untuk menghubungkan Arduino ke komputer atau laptop. Kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang. Kita hidupkan laptopnya dulu. Sebentar. Oke, tadi di jam 10 kita masukkan lagi down.
Oke, tadi di jam 10 kita masukkan lagi dot. Yaitu tentang penjelasan sintak. Yang pertama itu ada bagian yang pertama ini, yaitu yang pertama itu ya itu library, yaitu yang pertama itu where a yang sebagai berfungsi sebagai komunikasi I2C untuk LCD dan FTC. Selanjutnya yaitu liquid crystal underscore I2C titik A, yaitu berfungsi sebagai mengatur LCD 12C 16 kali 2. Yaitu selanjutnya itu RTC clip titik A, yaitu berfungsi sebagai mengambil waktu dari RTC DS3231. SPI titik A, yaitu berfungsi sebagai protokol komunikasi untuk SD card. Terus yang SD titik A, yaitu berfungsi sebagai membaca dan menulis ke SD card. Selanjutnya yang kedua yaitu deklarasi pin dan variabel. Ini berfungsi sebagai yang pertama itu soil sensor sama dengan A0, itu sebagai pin analog untuk sensor kelembapan tanah. Terus SD underscore CS sama dengan pin 4 itu berfungsi sebagai chip select SD card. Terus yang bagian ketiga dari sintak ini yaitu tambahan pin buzzer dan LED. Buzzernya itu bernilai pin 7. Terus untuk yang LED merah itu pinnya 6, yaitu warning tanah kering. Terus untuk yang L7 itu pinnya itu 5, yaitu tanah normal. Selanjutnya yang ke bagian keempat yaitu variabel waktu dan interval. Yaitu yang pertama time offset, yaitu untuk menambah atau mengurangi jam jika perlu. Terus yang kedua yaitu previous meals, yaitu berfungsi sebagai menyimpan waktu sebelumnya. Terus yang interval itu bernilai 1000 ms, yaitu berfungsi sebagai loop eksekusi setiap 1 detik tanpa delay. Terus yang bagian kelima yaitu nama hari, itu dipakai untuk menulis hari ke SD card. Terus yang bagian keenam yaitu inisiasi LCD, RTC, dan SD card. Yaitu yang pertama itu ada LCD alamat I2C 0 kali 27, itu berukuran 16 kali 2. Itu berfungsi sebagai membuat objek RTC. Terus yang kedua membuat objek file untuk SD card. Terus yang bagian ketujuh fungsi setup. Nah, ini fungsinya itu yang pertama adalah menyalakan komunikasi I2C. Terus yang kedua menyalakan LCD. Yang ketiga mengaktifkan backlight LCD. Terus yang keempat mengaktifkan serial monitor 9600 baud. Terus yang selanjutnya bagian yang ketujuh dari sintaknya itu yaitu 7.1, yaitu set pin, buzzer, dan LED. Ini ada fungsinya yang pertama yaitu mengatur semua sebagai output. Yang kedua, LED menyala awal sebagai status normal. Terus yang selanjutnya yaitu 7.2, itu bagian tampilan awal LCD. Di sini ada kodenya. Itu berikut menampilkan teks profil kelompok satu persatu selama 1 detik yang ditampilkan pada LCD. Terus yang bagian ketiga yaitu 7.3, yaitu inisialisasi SD card. Itu berfungsi sebagai mengecek apakah SD card terdeteksi. Terus yang kedua, jika gagal, itu akan menampilkan tampil pesan error.
Terus yang keempat yaitu 7.4 inisialisasi RTC. Itu berfungsi jika RTC tidak terhubung, tidak akan menampilkan pesan. Jika RTC pernah mati atau kehilangan jam, itu akan dibutuhkan set ulang jam. Terus yang ke 7.5 yaitu tampilan awal sensor. Ini bagian tampilannya di sini. Oke, selanjutnya itu bagian ke-8 dari sintak itu yaitu fungsi loop. 8.1 itu yaitu membuat loop berjalan setiap 1 detik tanpa delay. Logika ini caranya non-blocking loop. Terus yang bagian ke-9 dari sintak ini itu membaca sensor kelembapan tanah. Ya, ini di sini ada tampilannya yaitu membaca nilai 0 sampai 1023. Terus yang kedua mengubah menjadi persenan kelembapan jadi regenerasi sederhana. Terus yang ketiga regresi lebih akurat menggunakan data kalibrasi. Terus yang ke bagian ke-10 dari sintak ini yaitu menampilkan geserial dan RCD. Ini fungsinya sebagai menampilkan kadar kelembapan. Terus yang ke-11 ini yaitu logika buzzer dan LED. Ini ada bagiannya itu jika kelembapan lebih dari 40%. Yang pertama buzzer bunyi. Yang kedua LED merah nyala. Yang ketiga LED hijau mati. Terus jika kelembapannya kurang dari 40%, sistem normal ada LED hijau yang on. Terus yang ke-12 yaitu membaca waktu dari RTC. Di sini ada bagiannya yaitu mengambil waktu sekarang kalau jet time now sama dengan RTC. Terus yang kalau yang current hour itu menambah offset jam. Terus yang ke-13 ini menampilkan waktu ke LCD atau serial. Ini tampilannya. Terus yang ke-14 menyimpan data ke SD card. Ini tampilannya. Itu angkanya itu yang pertama membuka file open.txt jika ada itu akan otomatis dibuat. Ini isi filenya hari, jam, menit, dan detik. Terus contoh outputnya yaitu Senin jam 10:05 menit ke detik 12. Kelembapannya 55%. Oke, sekian penjelasan sintak dari saya. Kamu bin makanan pokok dan kantong seperti cocok. Ada sayangnya produk timur manis. Bin salabin abrakadabra gosapi. Pas lihat kakak tak kencing karena kakak manis abis. Hitam-hitam manis itu dari mana? Yang senyum-senyum manis itu dari mana? Seperti tulang timur. Di sini saya akan menjelaskan data kelompok saya, kalibrasi kelompok sensor kelengasan tanah. Jadi pertama di sini ada kami menggunakan 20 sampel. Untuk berat awal ada di sini. Ini untuk sampel pertama dan selanjutnya sampai ke sampel ke-20. Selanjutnya ada berat akhir. Ini untuk sampel pertama dan selanjutnya sampai sampel ke-20. Selanjutnya ada bobot air dengan rumus berat awal dikurang dengan berat akhir. Ini untuk hasilnya.
Selanjutnya ada berat tanah kering dengan menggunakan rumus berat akhir dikurang dengan 1. Ini hasilnya semua sampai sampel ke-20. Selanjutnya ada kadar air tanah dengan rumus berat awal dikurang dengan berat akhir per berat awal dikali 100%. Untuk sampel pertama ini hasilnya adalah 80,51 dan untuk sampel ke-20 hasilnya 19,40. Selanjutnya ada rata-rata dengan rumus average buka kurung buka kurung berat awal dibagi dengan kadar air tanah. Untuk sampel pertama ini hasilnya 56,30 dan sampel selanjutnya yang terakhir sampel ke-20 dengan hasil 14,8. Selanjutnya di sini untuk sampel 1 sampai ke 20 di percobaan pertama sampel 1 hasilnya 69,56 dan ini adalah sampel 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya sampel terakhir di percobaan pertama itu menghasilkan 34,45. Selanjutnya di percobaan kedua yang sampel pertama menghasilkan 69,31 dan selanjutnya untuk sampel terakhir yang ke-20 di percobaan kedua menghasilkan 34,78. Selanjutnya ada percobaan ketiga pada sampel pertama menghasilkan 69,78 dan seterusnya, dan yang sampel ke-20 di percobaan ketiga itu menghasilkan 34,67. Untuk rata-ratanya ini dengan rumus average percobaan pertama dibagi dengan percobaan ketiga. Selanjutnya ada kalibrator. Untuk kalibrator ada hasil 80,51, 76,49 dan seterusnya, yang di akhir hasilnya 19,40. Untuk sensor dengan rumus average itu berat awal yang percobaan pertama ini dibagi dengan percobaan ketiga dengan hasil 69,55 pada sensor yang pertama dan seterusnya. Untuk sensor yang terakhir hasilnya 34,63. Selanjutnya di sini ada grafik untuk kalibrasi dengan rumus Y sama dengan 1,5945 X min 37,678 dengan R kuadratnya adalah 0,968. Sekian hasil dari kalibrasi kelompok kami. Pertama, hasil pembacaan sama dengan analog read soal sensor, di mana ini fungsinya adalah untuk membaca hasil pembacaan dari sensor itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ada load kelembapan tanah, yaitu untuk menghitung kelembapan tanahnya. Rumusnya adalah 100 dikurang hasil pembacaan sensor tadi, yang dari sini, dibagi dengan 1023. Di mana ini berfungsi untuk mengkonversi nilai hasil pembacaan sensor menjadi rasio tegangan, lalu dikalikan 100 untuk mengkonversi rasio tegangan tadi menjadi persentase kelembapan tanah. Lalu saat proses kalibrasi kita mendapatkan rumus ini.
Y sama dengan 1,5945 X dikurangi 37,678. Eh, kita masukkan ke dalam rumus untuk jadi fungsi dari rumus kalibrasi itu tadi itu untuk memperbaiki hasil pengukuran dari sensor kita agar hasil dari pengukuran itu menjadi lebih akurat. Nah, nilai, nilai Y tadi itu kita masukkan ke dalam sintaks ini. Jadi, kelembapan tervalidasi sama dengan kelembapan tanah dari sini tadi, hasil dari sini, ditambah dengan 37,6783. Ini dari rumus kalibrasi tadi ya. Lalu, dibagi dengan 1,5945, di mana 37,6783 ini adalah nilai offset dari sensor kita tadi. Lalu, eh, lalu ini adalah hasil faktor koreksi. Lalu, selanjutnya ada serial print ini. Ini serial print ini akan menampilkan semua ini ke LCD. Lalu, ini juga akan menampilkan kadar dari kelembapan tanah ini ke dalam ke LCD dalam bentuk persen. Lalu selanjutnya karena kita menggunakan buzzer, ini kita menggunakan rumus if untuk menentukan suatu kondisi, di mana kalau kelembapan tanah kita itu berada di persentase 40, kurang dari 40%, itu akan mengaktifkan buzzer tersebut. Ini juga ini untuk LED-nya kalau misalkan terlalu kering itu akan merah dan buzzer akan yang warna merah akan menyala dan buzzer juga akan menyala. Lalu di sini ada untuk waktu RTC um, untuk menghitung waktunya saat melakukan pengukuran, mencatat waktu. Lalu untuk ini adalah sintaks untuk menyimpan data hasil pengukuran kita tadi ini ke dalam SD card yang sudah dihubungkan dengan MMC yang kita gunakan. Baik, sekian pembahasan dari penulisan persamaan matematika ke dalam sintaks. Di sini saya akan menjelaskan mengenai olah data validasi. Olah data validasi dari kelompok 4 yaitu kelompok kelengasan tanah. Jadi di sini kita menggunakan 16 sampel untuk validasi. Kita menggunakan sampel yang sama pada saat kalibrasi. Nah, jadi di sini kita pertama itu mengukur tiap sampelnya dengan 3 kali percobaan.
Percobaan pertama memperoleh hasil sekitar segini. Percobaan 2 dan percobaan 3 ya. Lalu untuk rata-rata setiap percobaan itu, misalnya dari sampel 1, percobaan pertama itu 68,92, percobaan 2 itu 68,64, percobaan 3 itu 68,72. Terus untuk memperoleh rata-ratanya itu kita menggunakan rumus ini sama dengan average dalam buka kurung C24. C24 itu ini hmm, kolom C baris ke-24 sampai kolom C24 sampai dengan E24. Jadi dari sini sampai sini. Dan diperoleh hasil 8,76. Lalu untuk blood oven itu diperoleh dari kadar air tanahnya. Jadi di sini dari 16 sampel itu kita mengambil sedikit tiap sampelnya. Misal pada sampel 1 kita mengambil sekitar 78 gram. Lalu untuk sampel 2-nya 70 dan seterusnya. Lalu untuk setelah di off lalu untuk berat akhir ini berat sampel yang sudah diambil ini berat setelah di oven. Jadi yang awalnya beratnya 78 setelah di oven jadi 40. Sehingga bobot airnya itu adalah ini berat awal dikurang dengan berat akhir. Itu adalah bobot airnya. Lalu untuk bobot tanah keringnya eh, karena berat akhir di sini itu kita timbang menggunakan apa ya? Menggunakan wadahnya. Jadi untuk di bobot tanah kering ini kita kurangin 1 gram karena berat wadahnya atau berat cawannya itu 1 gram. Jadi untuk tiap bobot akhir ini kita kurangi untuk mengambil berat bersih dari tanah yang sudah di oven. Dan diperoleh hasil segini. Lalu untuk kadar air tanah itu kita menggunakan rumus ini, di mana berat awal dikurang dengan berat akhir, lalu dibagi dengan berat awal, dikalikan dengan 100%. Dan hasilnya seperti ini. Untuk sampai ke sampel 16 juga, semua rumusnya sama, yaitu berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal, dan dikalikan dengan 100%. Lalu untuk rata-rata di sini kita menggunakan rumus average. Rata-rata di sini itu diambil dari berat awal C4 hingga ke kadar air tanah G4. Ini sampai ke sampel 16 rumusnya sama. Lalu dari sini kita mendapat kalibrator. Kalibratornya itu dari kadar air tanah ini dan sensor. Sensor ini diambil dari rata-rata pengukuran pada tiap sampelnya setelah 3 kali pengulangan. Sehingga didapat grafik seperti ini dengan rumus Y sama dengan 1,5408 X dikurang 31,405 dengan R2-nya sama dengan 0,9873. Lalu ini adalah bentuk grafiknya. Baik, sekian untuk pemaparan Excel validasi dari kelompok kelengasan tanah.
Kita memakai 8 sampel, dengan tiap sampelnya itu kita uji selama 2 jam, jadi total ada 16 jam. Terus lalu ini untuk data mentahannya dalam tiap per detiknya. Lalu setelah diubah menjadi dirapikan jadi seperti ini. Ini waktunya kita intervalkan tiap 10 menit. Eh, untuk sampel pertama, oh ya sebelumnya ini kita urutkan dulu yang dari sampel yang hasil pengukurannya itu terkecil dulu. Jadi kita urutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Eh, jadi untuk taraf satu, sampel satu itu 10 menit pertama mendapat nilai sensor 40,33. Lalu 20 menit pada menit ke-20 itu 40,48, menit ke-30 itu 40,67 dan seterusnya sampai ke 100, menit ke 120 atau 2 jam. Lalu di taraf satu ini kita mengatur kalibratornya itu sebesar 40,27. Setelah itu, kita hitung nilai rujukannya. Nilai rujukan ini kita peroleh dari rata-rata nilai sensor pada taraf satu. Rumusnya itu sama dengan average C2 nilai sensor ini sampai dengan C13. Jadi semua ini dijumlahkan lalu eh dirata-ratakan. Semua ini dirata-ratakan. Dan hasilnya adalah 40,47 atau 40,49 atau 40,48. Lalu sensor kami kecepatan pengukurannya itu rata-ratanya tiap 1 detik. Lalu hmm, kita menghitung error. Error itu kita peroleh dengan mengurangi nilai kalibrator dengan nilai sensor. Di, misalkan ini pada menit ke-10, D2 dikurangi dengan C2. Kalibrator dikurangi dengan nilai sensor. Lalu hasilnya adalah min 0,6. Lalu nilai error yang diperoleh ini kita absolutkan. Jadinya nilainya bernilai positif semua. Setelah itu kita hitung rata-rata errornya dengan rumus average sama dengan G2 nih nilai absolute error dari menit ke-10 sampai ke menit 120. Dan hasil yang diperoleh adalah 0,20917. Lalu kita menghitung standar deviasinya dengan rumus sama dengan stdev titik P dalam kurung absolute E. Ini dari menit ke-10 sampai dengan menit ke 120. Ini untuk taraf 1. Lalu pada taraf 2 sama juga. Di taraf 2 ini kita mengatur kalibratornya itu sebesar 1,21. Lalu ini adalah hasil pengukuran tiap 10 menitnya sampai dengan menit ke 120. Lalu nilai rujukannya kita peroleh dari rata-rata nilai sensor pada taraf 2. Jadi kita hitung dengan rumus average ini dan hasil yang diperoleh adalah 44,50. Untuk kecepatan pengukurannya juga tidak jauh beda dengan pada taraf 1. Lalu kita menghitung error. Hmm, di sini itu sama seperti pada taraf 1 menghitungnya, yaitu nilai kalibrator dikurang dengan nilai pada sensor. Ini adalah hasil error pada taraf 2. Setelah itu, nilai error yang didapat ini kita absolutkan. Sehingga
nilai error yang tadinya negatif itu menjadi bilangan positif. Lalu kita rata-ratakan nilai error tersebut dengan rumus average lagi dan G14 sampai G25. Ini G14 sampai dengan G25. Hasilnya adalah 3,2975. Lalu kita hitung standar deviasinya juga, rumusnya sama, STDFP. Dan dalam kurung nilai absolute error pada taraf 2. Hasil yang didapat adalah 0,0305846. Lalu pada taraf 3 juga sama, kita ukur per 10 menit. Kita atur kalibratornya itu sebesar 46,23. Lalu ini adalah hasil yang kita dapat per 10 menitnya sampai dengan menit ke 120. Lalu kita dapatkan nilai rujukannya itu dari rata-rata nilai sensor pada taraf ketiga ini. Hasil yang didapat adalah 47,859 dengan rumus average tadi. Kecepatan pengukurannya juga masih sama, tidak jauh berbeda dengan taraf sebelumnya. Nilai error juga masih sama, rumusnya yaitu kalibrator dikurang dengan nilai sensor. Lalu nilai error yang kita dapat itu kita absolutkan, ini dia hasilnya. Dan kita rata-ratakan dengan rumus average dalam kurung eh, nilai absolute error dari taraf 3. Lalu kita hitung standar deviasinya juga dengan rumus sama dengan STDF titik P dalam kurung absolute nilai absolute error pada taraf ketiga. Taraf 4 juga sama. Kita atur eh, kalibratornya itu 51,29. Lalu kita ukur tiap 10 menit juga selama 120 menit atau selama 1 jam. Lalu kita peroleh nilai rujukannya itu dari rata-ratanya. Pada taraf 4 ini kita peroleh hasil 51,483. Kecepatan pengukurannya juga masih tidak jauh beda. Nilai mencari nilai error pun masih sama, yaitu kalibrator dikurangi nilai sensor. Lalu hasil nilai error yang didapat itu eh, nilai error yang didapat itu kita absolutkan sehingga bernilai positif. Lalu kita hitung rata-ratanya. Hasilnya pada taraf 4 ini adalah 0,193. Lalu kita hitung standar deviasinya dengan rumus STDFP ini. Hasilnya adalah 0,0280872. Selanjutnya taraf 5. Kita atur kalibratornya adalah 56,35. Lalu kita menghitung tiap 10 menit juga sampai dengan 120 menit atau 2 jam. Lalu hasil pengukuran kita rata-ratakan untuk mencari nilai rujukannya dengan rumus average. Masih sama rumusnya dengan average ini. Kecepatan pengukuran juga masih sama dan di sini terdapat perbedaan nilai errornya pada taraf 5 ini dan seterusnya. Mulai dari taraf 5 ini nilai errornya sudah positif. Jadi setelah diabsolutkan pun tidak ada yang berubah karena sudah positif. Lalu hmm, kita rata-ratakan absolute error tersebut pada taraf 5 ini. Lalu kita peroleh hasil itu 1,835. Lalu kita standar deviasikan dengan rumus SDFP. Hasilnya adalah 0,0184. Pada taraf 6,
kita atur kalibratornya itu adalah 60,38. Lalu hasil pengukuran tiap 10 menitnya seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Lalu kita cari nilai rujukannya dengan merata-ratakan nilai sensor dari hasil pengukuran pada taraf ke 6, ya, iya ke 6, dan memperoleh hasil 58,40. Waktu kecepatan pengukuran juga masih sama. Lalu ini nilai errornya, rumusnya masih sama, yaitu kalibrator dikurangi dengan nilai sensor. Lalu kita absolutkan dan kita rata-ratakan dengan rumus average. Lalu kita standar deviasikan dengan rumus STDFP dan hasilnya adalah 0,004331. Lalu pada taraf ketujuh, ini juga masih sama. Kita ukur tiap per 10 menit selama 2 jam. Lalu untuk kalibratornya kita atur sebesar 64,35. Lalu kita hitung nilai rujukannya itu dari rata-rata nilai sensor pada taraf ke 7. Sehingga hasilnya adalah 61,29. Lalu ini adalah kecepatan pengukurannya. Ini 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 error yang didapat dari nilai kalibrator dikurangi dengan nilai sensor. Lalu kita absolutkan dan kita rata-ratakan dengan rumus average. Lalu ini kita standar deviasikan dengan rumus STDV. Dan hasilnya adalah 0,0049. Lalu pada taraf 8 atau taraf terakhir, ini sama juga, tiap 10 menit kita ukur selama 2 jam. Lalu kita atur kalibrator 69,40. Sebesar 69,40. Lalu kita ukur tiap 10 menitnya, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kita rata-ratakan untuk memperoleh nilai rujukannya. Dan hasilnya pada taraf 8 ini adalah 63,4125. Ini kecepatan pengukurannya. Ini adalah errornya didapat dari nilai kalibrator dikurangi nilai sensor. Lalu kita absolutkan dan kita rata-ratakan. Hasil yang diperoleh itu 5,98. Lalu kita standar deviasikan dengan rumus STDFP dan memperoleh hasil 0,004331. Lalu reabilitas ini diperoleh dari rumus ini, Corel sama dengan Corel, lalu buka kurung, nilai sensor selama 16 jam itu, jadi dari 10 menit pertama sampai ke menit terakhir atau pas 16 jam. Lalu titik koma, kita masukkan nilai kalibratornya dari kita masukkan nilai kalibratornya dari ini D2 ini sampai dengan D97 sampai menit ke pas 16 jam. Lalu tutup kurung dan diperoleh hasil reabilitasnya adalah 0,9903769596. Lalu setelah kita selesai menghitung ini semua,
kita buat lagi. Kan kita menggunakan kita menggunakan 8 rujukan. Lalu pada rujukan satu kita peroleh hasil 40,48 ya. Rujukan 2 44,5075 ya. Rujukan 3 itu 47,85 mana nih. Dan seterusnya sampai dengan rujukan 8. Lalu rata-ratanya adalah 52,745. Lalu kita menghitung ketidakakurasian alat ukurnya. Rumusnya adalah rata-rata dari absolute error dibagi dengan nilai rujukan yang ada. Hasilnya adalah 0,005187,854. Pada rujukan kedua juga sama. Untuk menghitung ketidakakurasiannya itu, rata-rata dari dari nilai absolute error pada rujukan 2 dan dibagi dengan nilai rujukan 2-nya. Dan diperoleh hasil hmm, kenapa? Anjir, nanti kenapa ada error aja? Oke, lalu setelah menghitung semua ini sampai dengan rujukan 8 tadi, kita buat ini. Kita, karena kita pakai 8 rujukan, jadi kita buat 8 rujukan. Lalu kita masukkan nilai rujukannya. Misal rujukan satu ini kita peroleh 40,48. Pada rujukan 2 itu 44,5075 sesuai ya. Sampai dengan rujukan 8. Lalu rata-ratanya adalah 52,745. Lalu kita menghitung ketidakakurasiannya. Rumusnya adalah average. Ini absolut dari rujukan tersebut. Ini pada rujukan satu ini. Lalu kita bagi dengan nilai rujukan yang diperoleh. Ini. Hasilnya adalah 0,005187,854. Begitupun pada rujukan kedua. Rumusnya adalah average. Lalu dalam kurung adalah absolute error pada rujukan tersebut. Lalu kita bagi dengan nilai rujukannya. Hasilnya hasilnya adalah kenapa ya? Hasilnya adalah 0,074088637. Begitupun dengan rujukan seterusnya sampai dengan rujukan ke-8. Lalu rata-rata dari ketidakakurasiannya adalah 0,041094,064. Lalu lalu kita menghitung keakurasiannya, berapa persen keakurasian pada pengukuran ini tiap rujukannya. Pada rujukan pertama itu kita peroleh 99,4% sampai rujukan ke-8 ini. Cara menghitungnya adalah 1 dikurang ketidakakurasiannya ini. Misal pada rujukan 1 ini, ketidakakurasiannya adalah ini kan, 0,005 ini.
lalu dikalikan dengan 100, dan hasilnya adalah 99,48121/62. Begitupun dengan rujukan seterusnya sampai dengan rujukan ke-8. Lalu kita rata-ratakan dan memperoleh hasil 95,8905. Lalu kita menghitung ketidakakurasiannya dalam bentuk persen, yaitu adalah ketidakakurasian ini kita kalikan dengan 100. Dan hasilnya adalah 0,5187858383. Ini berlaku untuk rujukan seterusnya, ya, ketidakakurasian dikali dengan 100. Dan kita peroleh rata-rata 41,109406446. Lalu kecepatan pengukuran ini kita dapatkan dari rata-rata kecepatan pengukuran pada rujukan tersebut. Misal pada kecepatan pengukuran rujukan 1 ini, kita menggunakan rumus rata-rata, average, dari E2 ini sampai dengan E13 untuk rujukan 1, dan hasil yang diperoleh adalah 1,07, dan begitu juga seterusnya. Lalu untuk lalu kita rata-ratakan dan memperoleh hasil 1,075 sekian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akurasi dari alat ukur ini atau akurasi dari sensor kelengasan tanah ini adalah 95,89. Dengan ketidakakurasiannya itu adalah 4,10. Lalu kecepatan pengukuran alat ukur ini atau kecepatan pengukuran sensor kelengasan tanah ini adalah 1,075220833 detik. Lalu kita buat grafik uji kinerjanya. Ini adalah grafik yang diperoleh. Cara membuat grafiknya itu kita tekan insert, lalu scatter, lalu kita pilih yang ini. Nah, setelah kita klik ini, hmm, kita pilih select data, kita add, lalu kita beri nama rujukan 1 sensor 1. Rujukan 1 sensor maksudnya. Lalu nilai X ini kita isi dengan waktunya. Ini waktu yang di sini ya. Lalu untuk yang Y-nya kita isikan dengan sesuai namanya sensor. Kita isi dengan nilai sensornya. Lalu oke kan? Lalu kita tambah lagi rujukan 1 kalibrator. Nilai X-nya masih dengan waktu yang sama. Lalu nilai Y-nya itu adalah nilai kalibratornya. Begitupun seterusnya sampai dengan rujukan ke-8. Nah, ini adalah hasil yang sudah jadinya. Grafiknya seperti ini. Baik, sekian untuk pemaparan hasil uji kinerja dari sensor kelengasan tanah. Kesimpulannya itu, berdasarkan hasil sensor kelengasan tanah dapat digunakan untuk mengukur kadar air tanah dengan baik. Nilai yang ditampilkan oleh sensor menunjukkan perubahan kelembapan sesuai dengan kondisi tanah yang diuji. Hal ini membuktikan bahwa sensor kelengasan tanah dapat membantu dalam memahami karakteristik kelembapan tanah secara sederhana melalui kegiatan di mata kuliah instrumentasi. Untuk sarannya, disarankan agar sensor kelengasan tanah digunakan sesuai dengan prosedur untuk menghindari kesalahan pengukuran. Sensor perlu dibersihkan dan dikalibrasi sebelum digunakan agar hasilnya lebih akurat. Selain itu, pengulangan pengukuran pada beberapa titik tanah dianjurkan untuk memperoleh data yang lebih representatif.
Penutupnya, dengan menggunakan sensor kelengasan tanah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami cara kerja serta fungsi sensor dalam mengukur kelembapan tanah. Mata kuliah ini memberikan pengalaman langsung dalam penggunaan alat ukur dan pengamatan data hasil pengukuran. Pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini dapat menjadi dasar dalam memahami penerapan teknologi sensor di bidang pertanian dan lingkungan. Audio Jungle.